Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap ancaman banjir, longsor, gempa bumi, hingga tsunami pada saat libur Natal dan Tahun Baru mendatang. BMKG memprediksi terdapat curah hujan menengah hingga tinggi pada saat periode Nataru. Perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 tidak lama lagi. Cuaca ekstrim menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai saat libur Nataru nanti. Beberapa waktu terakhir ini beberapa wilayah di Indonesia tengah dilanda bencana. Mulai bencana banjir hingga letusan gunung berapi. BMKG sendiri telah mengeluarkan imbauan untuk terus memonitor perkembangan cuaca, iklim, gelombang laut, dan gempa bumi, serta peringatan dini kondisi ekstrim. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan, prediksi curah hujan di wilayah Indonesia pada bulan Desember 2021 hingga Januari 2022 menunjukkan curah hujan pada umumnya berada pada kategori menengah hingga tinggi. Berikutnya tanggal 25 Desember hingga 1 Januari, nampaknya hampir seluruh provinsi di Indonesia itu mengalami hujan lebat, baik Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi sebagian besar hujan lebat, kecuali di Sulawesi Barat dan Maluku hujan sedang. Kemudian seminggu setelah tahun baru, tanggal 2 sampai 8 Januari, masih hujan lebat di sebagian besar provinsi di Indonesia. Ada beberapa yang mengalami diprediksi hujan intensitas sedang, namun mayoritas adalah hujan lebat. Poinnya adalah untuk keselamatan baik transportasi, keselamatan masyarakat, karena dengan hujan lebat potensi bencana, banjir, longsor, banjir bandang, gelombang tinggi itu semakin meningkat, apalagi di masa pandemi. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, longsor, serta gelombang tinggi. Peringatan dini yang disampaikan BMKG diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah, serta semua pihak terkait dan masyarakat, agar dapat meminimalisir dampak bencana yang timbul akibat cuaca ekstrim. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Peringatan dini cuaca ekstrim yang disampaikan oleh BMKG diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah serta semua pihak terkait dan masyarakat agar dapat meminimalisasi dampak bencana yang timbul. Lalu seperti apa bentuk mitigasi dan imbauan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan waspada bencana pada saat libur Natal dan Tahun Baru? Kita akan membahasnya bersama dengan pelaksana tugas Kapus Datin BNPB, Abdul Muhari, dan juga ada Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Pak Guswanto, Pak Muhari, selamat malam. Selamat malam Kevin dan Pak Abdul Muhari. Baik, saya ke Pak Guswanto dulu. Pak Guswanto, apa yang kemudian menyebabkan potensi bencana di akhir tahun ini dikatakan tinggi? Baik, yang pertama barangkali saya sampaikan dulu bahwa musim hujan pada tahun 2021-2022 itu sedikit banyak dipengaruhi oleh adanya fenomena La Nina yang dalam status dari lemah hingga moderat, di mana ini bisa membangkitkan intensitas hujan yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu bahwa saat ini juga dipengaruhi oleh aktifnya monsun Asia yang membawa massa udara dingin ke wilayah Indonesia, di mana cuaca ekstrim yang terjadi di belakangan ini juga disebabkan oleh beberapa bentuk kondisi seperti konvergensi, kemudian labilitas udara yang lokal yang menguat, itu juga menyebabkan pertumbuhan awan hujan dalam durasi yang cukup panjang. Demikian, Kevin. Ya, Pak Guswanto, bentuk bencana alam yang potensinya tinggi terjadi di akhir tahun itu apa saja, Pak Guswanto? Kalau kita melihat daripada penyebabnya adalah cuaca ekstrim, saat ini curah hujan, maka bencana hidrometeorologi yang akan muncul yang ini adalah banjir, kemudian banjir bandang, kemudian tanah longsor,
serta angin kencang dan tinggi gelombang barangkali seperti itu. Baik, Pak Muhari, antisipasi terhadap potensi bencana di akhir tahun seperti apa? Ya, dari data BNPB sendiri, mulai dari November kita mencatat kenaikan frekuensi kejadian bencana yang sangat signifikan sebenarnya. Banjir di bulan November 2021 ini jika kita bandingkan dengan periode yang sama di 2020, itu frekuensi kejadian banjir itu meningkat hampir 2 kali lipat, 124 kali di November 2020, sedangkan di 2021 November itu 202 kali. Demikian juga dengan tanah longsor, 80 kali kejadian di November 2020, naik menjadi 133 kejadian di November 2021. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi Meteorologi dari BMKG, Pak Guswanto, bahwa ini kita baru memasuki musim hujan yang puncaknya nanti ada di Januari Februari. Nah, dari November saja kita sudah mengamati adanya kenaikan frekuensi jika kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, sehingga ini menjadi concern kami di BNPB dan kemudian kami sudah menyampaikan langsung ke daerah berdasarkan informasi BMKG lokasi-lokasi mana saja yang mungkin terdampak dengan intensitas curah hujan tinggi berpotensi banjir, sehingga pada saat ini sudah ada 2 provinsi dan 65 kabupaten kota yang menyatakan status siaga darurat. Status siaga darurat ini merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan sebenarnya untuk menghadapi bencana hidrometeorologi. Kami tentu saja juga menghimbau daerah-daerah lain untuk segera menyiapkan rapat koordinasi kesiapsiagaan, apel kesiapsiagaan, dan jika perlu menyatakan atau menetapkan status siaga darurat untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi ini. Baik, Pak Guswanto, daerah-daerah mana saja yang memiliki potensi bencana paling tinggi? Baik, untuk daerah-daerah yang memiliki bencana paling tinggi dalam kondisi curah hujan dalam sepekan ke depan ya, dengan curah hujan yang tinggi itu diperkirakan terjadi di Sumatera bagian utara, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua. Ini dalam sepekan ke depan. Baik, apa rekomendasi BMKG kepada setiap daerah tersebut untuk melakukan antisipasi terhadap bencana di akhir tahun? Jangan dijawab dulu, kita akan bahas itu usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Ya, pemirsa, kembali kita bahas mengenai antisipasi cuaca ekstrim di akhir tahun. Saya kembali kepada Pak Muhari. Pak Muhari, dari BNPB sendiri mengharapkan bentuk antisipasi seperti apa kemudian yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengingat potensi bencana bisa terjadi nanti di akhir tahun? Ya, kita sudah belajar dari 2 bulan awal musim hujan ini, Oktober dan November, cukup banyak kejadian-kejadian yang cukup masif dan ekstrim, baik itu yang sifatnya banjir menerus dalam jangka waktu cukup lama maupun banjir bandang di lokasi-lokasi yang sebelumnya bahkan tidak pernah ada kejadian banjir bandang itu. Nah, beranjak dari sini tentu saja kita dalam menyampaikan pesan kesiapsiagaan kepada pemerintah daerah tidak hanya kepada lokasi-lokasi atau kabupaten kota yang memang secara historis merupakan kawasan dalam tanda kutip mungkin terjadi perulangan kejadian banjir, tetapi bukan tidak mungkin juga terjadi di kawasan-kawasan yang selama ini mungkin bukan merupakan kawasan yang sering dilanda banjir atau banjir bandang. Jadi kesiapsiagaan ini kami himbau, kami gambar untuk semua daerah yang sudah disampaikan oleh BMKG menjadi kawasan yang mungkin akan terdampak intensitas hujan tinggi, meskipun di daerah itu secara historis mungkin tidak ada kejadian yang sama dalam 5 atau 10 tahun terakhir. Jadi kita benar-benar menghimbau bahwa bukan berarti ketika satu daerah tidak punya historis kejadian dalam waktu 10 atau 15 tahun yang lalu itu tidak mungkin akan terjadi saat ini. Kita lihat di Batu, Malang ini juga merupakan Pak Muhari, tapi ada ciri-ciri khusus tidak yang mungkin bisa dihindari oleh masyarakat ketika nanti di akhir tahun? Karena kan perkiraannya ada banyak pergerakan ya, aktivitas berlibur mungkin nanti di akhir tahun. Ada tidak, Pak Muhari? Ya,
Jika nanti masyarakat kebetulan sedang ada di lokasi, mungkin lokasi wisata di ketinggian yang ada kelerengan, lihat lokasi sekitar kita. Jika hujan terjadi secara berturut-turut selama 1 jam dan belum ada tanda-tanda akan berhenti, coba lihat keluar rumah. Kalau itu siang, coba lihat keluar rumah. Kalau malam, coba pakai senter, coba disorot keluar. Kalau jarak pandang kita atau objek dari kita 30-50 meter itu tidak kelihatan, artinya intensitas hujan sudah sangat tinggi. Kalau ini terjadi sudah menerus selama 1 jam, besar kemungkinan debit air di hulu itu sudah sangat besar. Jadi untuk kondisi 2 ini, kalau dialami, maka masyarakat yang saat itu ada di kelerengan, masyarakat yang saat itu ada di daerah sekitar daerah aliran sungai, segera mengungsi dulu untuk sementara. Nanti setelah hujan berhenti, jangan langsung buru-buru kembali, tunggu dulu 1-2 jam, karena biasanya banjir bandang juga tidak terjadi berbarengan ketika hujannya sedang terjadi. Tunggu 1-2 jam ketika sudah dipastikan tidak ada kejadian bencana, baru kembali ke lokasi awal. Baik, dari BMKG rekomendasinya apa Pak Guswanto? Mengingat nanti akhir tahun ada banyak aktivitas masyarakat yang mungkin melakukan liburan, Pak Guswanto. Baik, Kevin. Jadi yang pertama masyarakat harus menyadari ya bahwa potensi bencana yang terdapat di wilayah sekitarnya itu kemudian memperhatikan peringatan dini dari BMKG serta selalu memperbarui informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG, karena kami saat ini juga sudah memberikan informasi perakiraan cuaca baik itu nanti jalur mudik untuk Natal dan Tahun Baru, serta untuk wisata juga sudah kita memberikan di 10 destinasi wisata sudah tersedia di website BMKG. Kemudian masyarakat juga harus meningkatkan kewaspadaan, karena ketika dirasakan curah hujan sudah cukup tinggi, tadi yang disampaikan oleh Pak Abdul Muhari, secara meteorologi kita menyampaikan apabila curah hujannya sudah lebih dari 50 mm per hari ataupun 20 mm per jam, itu sudah cukup tinggi, maka masyarakat perlu waspada dengan adanya ini. Ya, artinya bahwa sudah mulai muncul genangan dan sebagainya. Kemudian dan yang terakhir adalah masyarakat juga harus tetap tenang, karena bagaimanapun saat ini di samping bencana hidrometeorologi yang datangnya sewaktu-waktu juga masih dalam rangka penuntasan masa pandemi yang belum tuntas. Jadi ini perlu diperhatikan 2 hal ini, karena jangan sampai bencana hidrometeorologi kita berdampak, kemudian pandemi berdampak karena hanya mengejar keramaian pada saat Natal dan Tahun Baru. Demikian. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhari, terima kasih Pak Guswanto telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.